Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatullahi wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa. Wa fi muqaddimatihim ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa wa man bihim iqtada wa iktafa wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa qala habibunal mustafa wa rasulikal murtada sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah ngaji Pelo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Sohibul Bait Mas Ridho dan istri Mami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan rahmatnya kepada keluarga ini. Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan semua cita-citanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan semua hajat kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Jasadnya sempurna, akhlaknya sempurna, penciptaannya juga sangat sempurna. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamati kuntu imamal anbiya." Kalau nanti datang pada hari kiamat, terjadi hari kiamat, maka aku akan menjadi imamnya para nabi. Dikala semua para anbiya alaihimussalatu wassalam ajma'in mengatakan nafsi nafsi, sendiri-sendiri, tetapi Rasulullah akan mengatakan ana laha, ana laha, ana laha, ini tanggung jawab saya. Mana umatku yang bernama Ridho Nurul Adityawan, kata Rasulullah. Mana umatku yang bernama Arifin. Maka kita yang senantiasa mengamalkan sunnahnya Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan cahaya di wajah kita, sehingga dari cahaya itu Rasulullah bisa mengenali kita. Kuntu imamal anbiya wa sahiba syafa'atihim. Dan Nabi mengatakan, sesungguhnya aku adalah satu-satunya nabi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seluruh umatku syafaat. Siapapun orangnya, kalau dia beriman, matinya beriman, dan hidup setelah Rasulullah SAW yang dikatakan umat, maka kita akan mendapatkan kesempatan syafaatnya Rasulullah. Nabi mengatakan, syafaat aku berikan banyaknya tidak terhingga, bahkan lebih banyak daripada air hujan yang turun dari mulai dunia diciptakan sampai hari kiamat. Nah, sekarang ada kelompok-kelompok yang sangat ekstrim sekali. Kenapa? Mengatakan bahwasanya yang tidak mengikuti dia adalah salah. Padahal Nabi mengatakan wasohiba syafa'atihim, dan aku adalah Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umatku. La nabiyya min ba'di wala fakhor. Dalam hadis yang lain, Nabi melanjutkan hadisnya, sesungguhnya aku adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah yang diangkat menjadi Rasul. La nabiyya min ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Maknanya bagaimana kata para ulama? Kalaupun umat ini rusak, ya umat ini rusak, apalagi menjelang hari kiamat ini,
Menjelang hari kiamat tuh pokoknya udah ngawur semuanya. Dan kita nih hidup di akhir zaman. Nabi mengatakan sayati 'alan nas zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuh. Nanti menjelang hari kiamat akan datang satu masa Islam hanya tinggal namanya saja. Lihat, ketika azan dikumandangkan, berapa banyak orang yang meninggalkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, "Mas, agamanya apa?" "Islam." Tetapi hanya di dalam KTP saja tulisan. "Wala minal Qur'ani illa rasmu." Dan nanti menjelang hari kiamat Al-Qur'an hanya tinggal tulisannya tok. Keberkahannya sudah hilang. Sudah tidak diamalkan lagi. Maka kata Nabi, ketika kalian sudah ada pada masa tersebut, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parah lagi kata Rasulullah SAW, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Mereka akan menjual agama mereka dengan dunia yang harganya sangat murah sekali. Sekarang kita lihat, berapa banyak di antara kita, sebagian ada oknum dari para ulama yang menghalalkan segala cara. Kenapa? Demi kepentingan dunianya. Dan jangan panik. Jangan takjub karena ini sudah janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dikatakan sama Nabi, maka kita harus percaya. Ya. Apa saja yang disabdakan oleh Rasulullah pasti akan terjadi. 15 abad yang lalu Nabi pernah mengatakan, nisaun kasyiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhti la yarihna raihatal jannah. Nanti menjelang hari kiamat akan datang kepada umatku seorang wanita, mereka berpakaian tapi seperti telanjang. Sekarang sudah nyata belum? Hah? Serius? Udah nyata ya? Masya Allah. Berpakaian tapi seperti telanjang. Itu bingung tuh. Para sahabat dulu bingung, ya Rasulullah. Gimana ya berpakaian tapi seperti telanjang? Pakaian anak perempuan sekarang tuh semacam-macam pokoknya. Ada yang pakaian ininya kelihatan dari sini, ya. Dari sini sampai sininya kelihatan nih. Perutnya kemana-mana. Mending bagus perutnya, hitam. Iya. Yang dosa siapa? Perempuannya dosa, yang ngelihat dengan sengaja juga dosa. Dan ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nisaun kasyiyatun ariyatun. Kalau dia berjalan keluar rumahnya, maka dia sengaja mencari perhatian dengan laki-laki yang ada di sekelilingnya. Cari perhatian. Keluar tazayyun, pakai minyak wangi tanpa izin dengan suaminya. Apalagi yang baru ditinggal meninggal dunia, haram hukumnya keluar rumah dengan berhias. Selama 4 bulan 10 hari atau 3 kali persucian. Salah satakuru. Nah kita sekarang wanita-wanita keluar rumah ke undangan, wah dia pokoknya minyak wangi yang paling mahal dia pakai. Tapi giliran di dalam rumah sama suaminya, biasa-biasa aja. Mumilatun. Kalau dia berjumpa dengan kawan-kawannya, pasti dia gibah. Pasti gibah. Coba, jangankan yang perempuan, yang laki-laki aja gibah, apalagi yang perempuan. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhti, kata Rasulullah. Yang lebih heran lagi para sahabat, kata Rasulullah, mereka dikuncir sebagaimana punuk-punuk unta. Jadi kuncirannya tinggi, kemudian pakai sumplit itu. Kan ada tuh sekarang gaya-gaya Korea begitu tuh. Ya, apa namanya, kepang gitu. Kalau kepang bukan yang kayak ular gitu ya? Ya konde lah gitu ya. Konde tinggi banget itu. Kata Rasulullah apa? La yarihna raihatal jannah. Jangankan masuk ke dalam surga wanita kayak begitu. Cium harum surga aja nggak dapat, kata Rasulullah. Dan itu sekarang terjadi, Mas. Dan itu sekarang terjadi. Ini baru satu, belum yang lain. Maka di antara tanda kiamat yang lain Nabi mengatakan, sayakunu fi akhiriz zaman
Dajjaluna kadzabun. Perhatikan artinya dan perhatikan matan hadisnya. Biar kita nggak salah paham. Sayakunu fi akhir zaman. Akan datang nanti menjelang hari kiamat di akhir zaman. Dajjaluna kadzabun. Dajjal yang banyak berbohong. Dajjal di sini kata para ulama artinya kiasan. Pertanyaan saya, Dajjal itu orang pintar apa orang bodoh? Sangat pintar. Allah berikan kecerdasan kepada Dajjal. Saking pinternya Dajjal, banyak umat ini tertipu oleh Dajjal dan ikut kepada Dajjal. Makanya Nabi mengatakan, sayakunu fi akhiriz zaman dajjaluna kadzabun. Yaitu Dajjal-Dajjal yang berbicara. Maknanya bagaimana? Nanti menjelang hari kiamat, banyak orang yang pinter memainkan omongannya demi ingin mendapatkan menjual agamanya demi ingin mencari kesenangan dunia. Ini maknanya kata para ulama. Ya'tunakum minal ahadis bima lam tasma'u. Mereka akan berbicara tentang agama. Bahkan saking anehnya lagi, pembicaraan ini nggak pernah didengar oleh orang-orang sebelum para sahabat. Sehingga para sahabat bingung, ya Rasulullah, adakah di antara mereka yang berbicara sesuatu sementara kami nggak pernah melakukannya? Oh banyak nanti. Ada kan statement sekarang semua agama sama-sama cari ridho Allah. Cuman jalannya aja yang berbeda. Itu para sahabat bingung tuh. Aneh ya. Ada orang menyamakan agama. Ini hadis Bukhari ini. Ya'tunakum minal ahadis bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Jangankan ente kata Rasulullah. Ya. Orang-orang sebelum kamu belum pernah mengatakannya. Coba sekarang. Kita dulu pernah hidup sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, itu namanya masa jahiliyah. Masa jahiliyah pun nggak pernah ada orang mengatakan agama itu sama. Lalu sekarang ada yang bilang agama itu sama. Coba, ya mas, kayak gitu mas. Makanya hati-hati kita kalau milih guru. Hati-hati. Nah, kemudian Nabi mengatakan, iyyakum wa iyyahum. Kalau kalian menemukan orang-orang yang berbicara seperti itu, dan Nabi mengatakan, orang-orang yang berbicara seperti itu bukan orang yang bodoh, tapi orang-orang yang pintar. Profesor, insinyur, dia punya kecerdasan di atas rata-rata. Akhirnya saking cerdasnya keblinger jadinya. Iyyakum wa iyyahum, maka hati-hatilah dengan mereka. Nauzubillah. Dan ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagaimana ayatnya? Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yusyhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisam. Wa minan nasi, dan dari kalangan manusia, may yu'jibuka qauluhu, yang mereka membohongkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah mendengar ada salah satu penceramah yang mengatakan ayat Al-Qur'an saat ini tidak masuk akal dan kita nggak bisa pakai. Coba bayangkan. Kalau menemukan seperti itu, buru-buru tinggalkan. Jangan sampai kita masuk ke golongan mereka. Kalau kita duduk bersama mereka, maka kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Fil hayatid dunya, mereka mencari kesenangan itu untuk mendapatkan dunia yang sifatnya hanya sementara. Wa yashidullaha ala ma fi qalbi. Maka Allah Subhanahu wa taala hitamkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala hitamkan hati mereka. Wa huwa aladul hisam, dan dia adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala yang paling nyata. Jadi musuh Allah Subhanahu wa taala itu dalam bahasa Arab ada dua. Ya. Dalam bahasa Arab ada dua. Pertama ada aduun. Nah, aduun tuh musuh. Nah, ini musuh biasa. Ya, inna syaitana aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala yang jelas, yang nyata. Nah, musuh aduun ini disebut syaitan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada syaitan kata Allah. Namanya aladul khisam. Aladul khisamin. Nah, dia ini berbentuk manusia.
Ya, dia ini lebih dahsyat daripada syaitan. Kalau setan dia tidak terlihat, tapi kalau berbentuk manusia ala Abdul Khisam di sini, dia yang akan bisa menjerumuskan kita semuanya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Godaannya syaitan itu lemah. Asal iman kuat aja. Tapi kalau udah berbicara yang manusia berbicara, apalagi teman akrab, dia punya kedudukan, "Terus ngapain lu ngaji? Dengan enak-enak di luar kita ngopi." Ya kan, mendingan kita ngopi di mana kayak di Kopi Logic apa di Kopi Brook gitu kan. Daripada ngaji malam Rabu. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah aladul khisam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang seperti ini dia lebih parah daripada syaitan. Allah katakan dia lebih parah, bahkan Allah mengatakannya dia adalah orang munafik. Terus bagaimana sifat kita kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha. Kalau seandainya kalian orang-orang ngaji plok mendengar ada ustadz yang berbicara dan itu bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, contoh yang kita tahu ada beberapa statement yang kurang enak didengar, bahwasanya kerudung tuh nggak wajib, hijab tuh tidak wajib. Padahal dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga wanita auratnya dengan menutup aurat dengan sempurna. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan dan dia bertentangan dengan Al-Quran, yukfaru biha wa yustahza'u biha fataqudu ma'ahum, jangan duduk sama mereka. Nah sekarang kita masih dipanggil aja tuh, masih dipanggil di TV, akhirnya ratingnya naik, gara-gara kita nyetel TV-nya nonton dia, followersnya makin banyak, akhirnya dia kemana-mana buat keburukan, buat kejahatan, walaupun kita kayak nggak merasa, padahal kita juga mendapatkan kejahatan dari apa yang dia sampaikan. Coba, hati-hati. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu, udah matiin. Buru-buru istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum. Kalau kalian mendengarkan seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Nah, ini perintahnya Allah. Jangan kita duduk bersama mereka. Kalau kita duduk bersama mereka, innakum idam misluhum. Ya kan? Akhirnya kita sekarang karena senang sama mereka, ya udahlah yang penting toleransi. Ya, toleransi katanya. Dari apa? Dari mengucapkan selamat. Akhirnya kebablasan toleransinya, ceramah di dalam gereja. Yang lebih parah lagi, menghina agamanya sendiri di tempat ibadahnya orang lain. Coba itu. Dan itu sudah jelas mas sekarang itu. Sekarang sudah jelas. Dengan kategori toleransi katanya. Dan itu udah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunanal ladzina man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi hujri dabbin. Akan datang menjelang hari kiamat kata Rasulullah, umatku akan mengikuti keburukannya umat-umat terdahulu. Umat ini ada yang mengikuti amalnya kaum Nabi Lut. Umat ini ada yang mengikuti kaumnya Nabi Syuaib, mengurangi takaran. Umat ini ada yang sukanya ngebohong terus. Sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang semut, dia akan diikuti. Iya. Dan dulu umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena terlalu kebanyakan toleransi, akhirnya Allah gabungkan hati mereka dengan mereka. Kalau sudah digabungkan bagaimana? Bi Isa bin Maryam. Akhirnya mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala diperanakan. Padahal dalam akidah, ingat, dalam akidah tidak ada toleransi. Dalam akidah tidak ada toleran. Katakan qul huwallahu ahad. Allah adalah zat yang maha esa, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakan dan juga tidak beranak. Walam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yukfaru biha wa yustahza'u biha.
Ada ayat-ayat yang diremehkan, ada ayat-ayat yang dilecehkan. Bahkan dalam beberapa hari ke belakang ini, ada orang mengatakan, cari dalilnya dalam Al-Quran, kalau mengucapkan selamat kepada mereka tuh dilarang dalam Al-Quran. Cari katanya. Yang bicara orang bodoh, nggak usah didengerin. Akhirnya kita share ke grup lain. Makin viral dia. Akhirnya dia makin terkenal gara-gara siapa? Gara-gara kita sendiri. Padahal kata Allah, fala taq'udu ma'hum. Ente jangan duduk sama mereka. Kita nggak mungkin duduk sama mereka. Tapi karena kita kesel akhirnya kita share. Udah hapus saja. Doakan. Ya. Kalau bisa doakan hidayah, doakan hidayah. Kalau nggak bisa doakan laknat kepada mereka, untuk mereka. Dan doakan laknat untuk suatu kaum yang menghinakan agama diperintahkan dalam ajaran Islam. Nabi pernah dalam sholat 5 waktu beliau kunut nazilah selama 1 bulan. Kenapa? Nabi dibohongin sama satu kelompok tersebut bilang, ya Rasulullah, kirimkan kepada kami orang-orang ahli Al-Quran agar kami bisa belajar dari mereka. Ternyata dibunuh semuanya. Allahumma aklihum ya Allah, hancurkan mereka, binasakan mereka ya Allah. Jadi sunnah juga kita mendoakan keburukan. Ya, illam tasya lahumul hidayah. Kalau seandainya engkau gak hancurkan mereka ya Allah, maka terserah engkau ya Allah. Bisa diberikan hidayah atau na'udzubillah terserah engkau ya Allah. Fala taq'udu ma'hum fi hadisin ghairi hatta yahudu fi hadisin ghairi. Nah, kita boleh sama mereka kalau mereka sudah merubah perkataan-perkataan mereka. Minta maaf. Kemarin-kemarin saya khilaf, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka nggak mau berubah juga, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah Subhanahu wa taala katakan mereka orang munafik, dan orang munafik masuk masuk nerakanya lebih dalam daripada orang kafir. Kalau kafir jelas dia zahirnya menyekutukan Allah. Tapi kalau sudah munafik, nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat munafik. Dan pengen tahu nggak kunci agar kita terhindar dari sifat munafik? Pengen tahu nggak? Pengen tahu, Mas? Nah, gampang kuncinya. Kuncinya cuma saya kasih di ngaji plo ini. Benar, nggak dapat yang lain. Jaga sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Hadisnya sahih. Ya, buat laki-laki, buat perempuan ya, tepat sholat waktu sholatnya 5 waktunya tepat. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man sholla lillahi arba'ina yauman. Arba'ina yauman. Ya, arba'ina yauman itu 40 hari. Arba'ina yauman. Perhatikan bahasanya Rasulullah. Man sholla lillahi arba'ina yauman. Barang siapa yang menjaga sholatnya selama 40 hari. Lam yudrikha takbiratul ula. Dan dia tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam. Takbiratul ula itu semana batasannya? Nih, batasan takbiratul ula. Saya jadi imam, Mas Ridho di belakang. Saya takbir, Mas Ridho ikut takbir. Pertama. Ya, pertama seperti ini. Jadi, batasan takbiratul ula, pertama apa? Dia muwasalah dengan imam. Allahu Akbar, di belakang ikut Allahu Akbar. Nih, yang pertama. Yang kedua, takbiratul ula itu batasannya bareng-bareng amin bersama imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau dapat amin bersama imam, masih dihitung takbiratul ula. Yang ketiga, ini lebih santai lagi nih. Yang penting dapat tumakninah ruku bersama imam. Tapi alal mu'tamad, ya kalau dalam fikih ada bahasa alal mu'tamad itu berarti yang paling roji. Berarti yang paling asoh. Berarti yang paling sempurna muwasalah. Jadi ketika imam takbir, si makmum juga takbir. Lam yudrikha takbiratul ula. Dia enggak tertinggal takbiratul ula bersama imam. Kutibalahu baro'atani, kata Nabi. Ini Nabi loh yang berbicara. Yang berbicara siapa?
Percaya nggak berarti? Percaya ya. Kata Nabi gini, kutiba lahu baro'atani. Kalau ada orang yang bisa menjaga takbiratul ula selama 40 hari tersebut, maka akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 2 sifat. Yang pertama, dari 2 kebebasan. Kebebasan pertama, baro'atum minan nar. Yang kedua, wa baro'atum minan nifaq. Pertama, dibebaskan dari api neraka jahanam. Neraka tuh panasnya bukan main. Kalau kita sekarang keluar jam 12 siang itu panasnya udah luar biasa. Itu kata Nabi, inna syiddatal harri min faihi jahannam. Panasnya dunia itu seperti ada kertas yang dicolok pakai jarum. Nah itu uapnya segitu tuh, panas neraka ini. Jadi panas neraka segitu doang tuh. Panasnya di dunia tuh. Dari uapan yang selobang jarum itu. Bagaimana kalau dimasukin ke dalam neraka itu? Ya, semoga Allah jauhkan kita semuanya. Yang kedua, wa baro'atum minan nifaq. Yang kedua, dibebaskan dari sifat munafik. Gampang kok 40 hari tuh. Ya, kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta sama Allah, ya Allah, tolong saya ya Allah agar Engkau jaga iman saya, jaga hati saya, jaga amal saya. Kita bikin challenge nih. Kalau dalam dunia aja kita pengennya naik terus, masa ya dalam amal kita maunya stuck di situ aja sih? Ya, kalau ada orang kelasnya kelas 5 terus nggak naik-naik, malu apa enggak? Malu. Masa kita begitu-begitu aja dalam akhirat? Malu. Maka kita harus ada peningkatan amal. Nah, di antara tanda amal, di antara tanda ngaji diterima itu adalah apa? Adalah kita ada perubahan dalam amal. Maka kembali ke pembahasan kita. Kalau seandainya kita menemukan guru-guru yang seperti itu, ustadz-ustadz yang mengatakan seperti itu, yang pembicaraannya menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, pertama tinggalkan. Fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairih. Tinggalkan. Jadi jangan dikira Mas, orang punya ilmu itu dekat dengan Allah. Bahkan kata Sayyidina Umar, penghancur agama pertama kali adalah ulama. Dibuat bingung sekarang kita. Ya, dibuat bingung. Gak apa-apa, yang ini bilang gak apa-apa. Ada ulama yang mengatakan gak apa-apa, gak pakai jilbab juga. Yang penting hatinya jilbabin. Bagaimana hati dijilbabin? Orang udah ketutup sama kulit, sama daging. Iya, orang udah di dalam gak kelihatan. Hatinya dijilbabin. Ya. Jadi yang harus tuh zohir dulu. Walaupun hatinya belum baik, maka kalau zohirnya sudah belajar baik, insya Allah jadi baik. Jadi baik. Mana dalilnya? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kerjakan kebaikan, keburukan kamu akan hilang. Jangan tunggu hatinya dijilbabin, nggak bisa tuh dijilbabin tuh. Belajar pakai jilbab walaupun hatinya belum baik. Belajar sholat dulu walaupun masih maksiat. Jangan sampai, aduh hati saya kotor nih. Ya, saya maksiat terus nih, saya nggak mau sholat lah. Nah, kalau kayak gitu malah nggak jadi sholat nanti. Kelompok-kelompok seperti itu kelompok-kelompok yang Masya Allah udah keliru tuh. Ya. Nah, Nabi juga mengatakan az-zahir yadullu alal batin. Zahir kita tuh menampakkan hati kita. Jadi bukan hati menampakkan zahir. Jadi salah kalau ada orang bilang, "Wah, lu di kerudung juga masih maksiat." Enggak apa-apa. Daripada ente enggak di kerudung tapi masih maksiat juga. Double. Benar enggak? Ah, jadi pemahaman-pemahaman yang seperti itu, kalau kita menemukan dari, mohon maaf ya, ada oknum-oknum yang sampai Ustadz mengatakan seperti itu, tinggalkan pertama. Maka di sini oleh Imam Syafi'i dikatakan di antara syarat-syarat untuk mencari ilmu itu ada 12, tapi nggak saya bahas semuanya karena panjang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi isna asyara nau'an minal adab. Al-awwal yambaghi li talibi ay yuqaddima an-nadhar. Bagi orang yang ingin baru belajar, pertama, menggunakan akal pikiran. Memilih, cari ustadz yang baik. Jangan di Google kita coba, ya kan. Huruf idgham ada berapa, ikhfa ada berapa, nggak ngerti dia. Ya kan, alif, lam, mim, shad itu mat apa?
Wah, dia kalau bisa jago tuh. Ya kan Mas ya? Nggak bisa dia kayak gitu-gitu. Namanya orang jahil ya seperti itu. Ayyuqaddima an-nadhar. Yang pertama, kalau kita ingin mencari guru, maka kita harus menggunakan akal pikiran kita. Nah, kalau dalam pengajiannya isinya kajian-kajian yang mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita atas sunnahnya Nabi, duduk dalam majelis itu. Insya Allah ngaji pro ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya bersaksi, saya bersumpah di hadapan Allah, apa yang saya sampaikan tidak keluar dari kitab-kitabnya para ulama salaf, yaitu ulama-ulama dalam kitab yang turosnya disebut dengan yaitu apa? Salafi, ya, dengan ulama-ulama salaf. Jadi kita jangan paham salafi kok salafi ya. Salaf itu artinya orang-orang soleh terdahulu. Jelasin dulu biar nggak paham nih. Kita salafi bukan? Salafi dong, ya kan? Kalau kitanya sendiri adalah kholaf. Tapi kalau ajaran kita, manhaj kita ikut mazhabnya salafi. Kenapa? Ikut pembelajaran ulama-ulama terdahulu. Kita doakan Bang Arifin mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Ya, baik. Nah, salaf artinya adalah orang soleh terdahulu. Orang soleh terdahulu. Harus paham nih. Masanya kapan? Sebelum 200 Hijriah. Sebelum 200 Hijriah. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Berarti belum 200 Hijri. Wafatnya aja 150. Berarti hidupnya di tahun 100-an dong. Benar kan? Ya, hidupnya di tahun 100-an. Imam Syafi'i, beliau hidup wafat di tahun hampir 190-an lah. Ya. Imam Ahmad ibn Hambal di atasnya Imam Syafi'i. Imam Malik 165 baru lahir. Ya, Imam Malik 165. Nah, orang-orang soleh terdahulu, 4 imam tersebut ya disebut dengan ulama salaf. Jelas nggak? Disebut dengan ulama salaf. Kita yang mengikuti mereka disebut dengan salafi. Ya, beda kalau Wahabi beda mah. Nanti kita bahas. Ya, kita yang mengikuti mereka disebut dengan salafi. Nah, ada kholaf. Kholaf itu ulama-ulama sekarang. Kholaf. Nah, Ibnu Taimiyah, Bin Bas, ya kan? Abdullah, siapa tuh yang namanya? Abdul Wahab itu. Abdul Wahab itu yang pencetus Wahabi itu, mereka hidupnya baru-baru sekarang. Maka disebut dengan kholaf. Ulama-ulama yang hidup setelah 1000 tahun. 1000 Hijriyah. Kalau sekarang kita berapa? 1440. Ayo, 3 apa 2? Wes, angel. Nah, baik. Nah, kalau manhaj, ya, manhaj artinya apa? Artinya jalan yang lurus. Jalan yang lurus. At-tariqatu al-wadih. Jalan yang lurus artinya. Berarti kalau kita ikut, kamu manhajnya apa? Aku manhajnya salafi. Kenapa? Karena aku ikut 4 imam. Nah, hukum yang dicetus oleh 4 imam ini disebut dengan mazhab. Hukum yang condong. Ya. Dengan 4 imam tersebut, maka disebut dengan mazhab. Manhajnya apa? Manhaj saya ikut 4 imam. Mazhabnya tinggal pilih kita. Kalau di Indonesia mazhabnya siapa? Imam Syafi'i. Mazhabnya. Kalau manhajnya salafi. Mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau di Pakistan, India, di Turki, mazhabnya siapa? Imam Abu Hanifah. Kalau di Mekah dan sebagainya, Imam Ahmad ibn Hambal atau Imam Malik. Jadi bisa diterima di sini ya. Nah, biasanya orang-orang Wahabi mereka mengatakan bahwasanya saya tuh manhajnya
Salafi. Tapi sebenarnya mereka taklid kepada orang setelah 1000 Hijri khalaf itu. Jadi yang betul-betul taklid kita. Kenapa? Karena kita bermazhab. Ya. Makanya kita nih enak apa? Pokoknya kita nih penting taklid aja. Apa sih taklid itu? Berpegang sungguh-sungguh. Nah, 4 imam ini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Keilmuannya, kecerdasannya, kewaroannya. Imam Malik pernah didatangi oleh salah seorang. Wahai Syekh, aku ingin belajar kepada Tuhan. Aku ada keperluan sama Tuhan. Kata Imam Malik apa? Kalau kamu pengen belajar sama saya mau ke dalam dulu. Mau pakai jubah yang paling mahal, mau ambil wudhu dulu, mau pakai minyak wangi yang paling mahal. Kenapa? Karena saya akan mengajarkan ilmu agama kepada kamu. Tapi kalau kamu urusan dunia nggak apa-apa kayak gini. Dan dalam riwayat Mas, Imam Malik tuh selama, Imam Malik kan sebutannya kan Imamul Haramain, Imam Mekah dan Madinah. Ya, tinggalnya di sana. Beliau selama tinggal di sana, di Madinah, selama tinggal di Madinah, beliau tidak pernah buang air besar di kota Madinah. Imam Malik. Bahkan beliau tidak pernah pakai sendal di kota Madinah. Kenapa? Alangkah jahilnya saya, kalau saya pakai sendal sementara di dalam tanah yang mulia ini ada jasad orang yang paling mulia. Itu gurunya Imam Syafi'i itu. Gurunya Imam Syafi'i. Karangannya luar biasa, bukan lagi hafal hadis, paham tentang hadis. Imam Syafi'i belajar kitab beliau namanya Al-Muwatta. Segini tebelnya nih, ada di rumah saya itu. Saya pengen belajar kitab antum. Ya udah, hafalkan dulu. Saya sudah hafal dalam perjalanan saya ke rumah antum. Jadi Imam Syafi'i itu kalau baca sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri udah hafal nih satu baris ini. Makanya beliau kalau disuruh sama orang tuanya pergi ke pasar, selalu ditutupin pakai sorban. Kenapa? Takut semua perkara yang beliau dengar pasti beliau hafal sampai wafat. Dan beliau ada keanehan tersendiri. Beliau dalam kandungan 4 tahun. Makanya beliau berpendapat masa kehamilan bayi dalam kandungan ya paling cepat 6 bulan. Umumnya 9 bulan 10 hari, paling lamanya 4 tahun. 4 tahun. Kelebihannya beliau. Ya. Paling cepatnya 6 bulan. Kalau sekarang 6 bulan keluar duluan kayaknya agak aneh. Wes, kayaknya. Nah, jelas ya insyaallah ya. Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis. Dan beliau adalah ulama yang pernah berjumpa dengan Allah dalam tidurnya. Kemuliaannya. Beliau dalam hidupnya nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Hafal jutaan hadis. Saya punya kitab namanya Musnad Ahmad. Tebelnya hampir 39 jilid. Mas, itu baru yang ditulis sama beliau tuh nggak sampai 13.000 hadis atau berapa hadis itu. Akhirnya beliau keburu wafat. Itu disebut dengan ulama salah. Pengikutnya disebut dengan salah. Ajarannya namanya manhaj. Ya, hukum yang cenderung dengannya disebut dengan mazhab. Jelas di sini? Jelasnya? Jadi kita salafi bukan? Salafi. Tapi kita wahabi bukan? Oh, bukan kalau wahabi. Bukan. Jelas ya? Maka kita harus mengetahui guru-guru. Guru itu harus yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, wa yastaghfirullah ta'ala fi man yakhudul ilma in anhu. Maka kalian harus mengetahui amalan kesehariannya. Kalau kita nemu guru, dia sering menyampaikan kebaikan, tapi amalannya tidak baik, maka jangan ikutin dia. Imam Bukhari rahmatullah alaih, beliau adalah muhaddis terkenal sampai hari kiamat. Para ulama mengatakan seumpama Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Al-Qur'an, yang ada tinggal kitabnya Imam Bukhari, maka panutan kita adalah kitabnya Imam Bukhari. Kitabul As-Sahih ba'da kitabillah Al-Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah kitabnya Imam Bukhari. Imam Bukhari menulis 600.000 hadis. Tidak ada
yang sanadnya dhaif di situ. Beliau jalan jauh-jauh. Pengen mendapatkan satu hadis. Sudah sampai tempatnya si guru itu, tiba-tiba gurunya manggil ayam. Pengen dikasih makan tapi ngebohong. Kata Imam Bukhari, saya nggak bisa dapat terima hadis dari itu. Gara-gara itu tok. Bukhari, kamu habis dari mana? Pengen ngambil hadis sama si fulan, tapi saya lihat dia ngebohongin ayam. Coba. Saking tamamud dobet namanya. Nah, kalau orang-orang dulu hati-hati, kalau kita sekarang dikit-dikit bid'ah kafir. Ya, ulama-ulama dulu hati-hati. Hati-hati. Kalau sekarang yang tidak sepaham dengan mereka maka dikatakan ahli bid'ah. Masya Allah. Keji tuh ngomong ahli bid'ah tuh. Bid'ah tuh orang-orang ya yang 72 golongan itu bid'ah tuh. Mu'tazilah, Qadariyah, Mujassimah, kemudian Hizbut Tahrir yang tidak percaya dengan qadar, yang ada Mu'tazilah tidak percaya dengan azab kubur. Nah, maka Nabi mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Illa wahid, kecuali satu. Manhum ya Rasulullah, ahlus sunnah wal jamaah. Dan semua mengatakan bahwasanya mereka ahlus sunnah wal jamaah. Siapa sih ahlus sunnah wal jamaah itu? Alladzina hum iltazamu tariqata ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa salafus salih wa tabi'ut tabi'in. Yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah, sunnahnya para sahabat Nabi, sunnahnya para tabi'in, sunnahnya atba'ut tabi'in, sunnahnya salafus salih. Maka ciri utama ahlu sunnah wal jamaah pokoknya bermazhab. Kalau ada orang yang mengatakan saya nggak bermazhab, nah, tapi amalan dia cenderung kepada pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Mereka tetangga sebelah. Jelas ya insya Allah ya. Maka ciri utamanya ahlu sunnah adalah orang yang berpegang teguh dengan empat imam mazhab yang disebut dengan salaf. Kalau pengikutnya namanya salafi. Jelas di sini insya Allah ya. Terus wayak tasabu husnal akhlak wal adab minhu. Kita lihat akhlaknya baik atau tidak, adabnya baik atau tidak. Kalau seandainya teman-teman menemukan dalam diri saya ada perkara yang bertentangan dengan hukum Allah, maka tegur. Kalau masih mengerjakan, tinggalkan. Insya Allah ya. Misalnya ada dari ucapan saya yang mengeluarkan statement bahwasanya ini bukan sunnah, padahal itu sunnah, maka tegur. Kalau dia belum bertobat juga, tinggalkan seketika itu juga. Tinggalkan. Kenapa? Karena itu adalah penyakit. Ya, Nabi mengatakan man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Jangan dikira orang yang punya ilmu itu dekat dengan Allah. Kalau dia nggak ditolong oleh Allah, dengan ilmunya dia akan merubah segala cara. Dia akan merubah hukum yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya haram jadi halal. Dan bolak-balik aja. Kenapa? Karena dia bisa mengutak-ngatik agama. Makanya ada peribahasa agama itu jangan taruh di akal. Kenapa? Takutnya di ukal ekol katanya. Jadi agama tuh harusnya ditaruh di hati, biar hati-hati mengamalkan agama. Wal yakun in amkana mimman thabatat ahliyatuhu. Maka cari ustadz-ustadz yang dia dalam ilmu-ilmu tersebut dia paham. Ilmu hadis dia pernah belajar. Jangan sampai, mohon maaf nih, sekarang banyak ustadz-ustadz yang baru muncul. Dari pelawak jadi ustadz, ya kan? Dari penyanyi jadi ustadz. Nggak apa-apa, bagus sebenarnya. Kalau dia betul-betul belajar. Tapi kalau cuman baca-baca dan tidak ada guru, maka gurunya adalah syaitan. Berapa tahun lalu pernah ada yang meresahkan ya, perkataan yang meresahkan bahwasanya baca Al-Fatihah setelah sholat haram. Dan itu salah satu dari seniman yang bilang seperti itu. Tapi alhamdulillah dia sudah bertaubat gitu kan. Iya nggak pantas. Ente siapa gitu kan? Orang Imam Syafi'i aja membolehkan kok. Nah, gitu ya. Ziarah kubur haram. Ya kan, talqin mayit haram. Nah, semuanya dibahas kok dalam kitabnya para ulama. Saya punya kitab namanya Ar-Ruh. Karangan Ibnu Taimiyah. Di sini disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi
tidaklah salah seorang muslim yang berjalan di atas kubur saudaranya yang sudah meninggal dunia. Nih hadis pertama, bolehnya kita tahlil. Ya, hadis pertama bolehnya kita tahlil. Jadi tahlilan tuh boleh. Ya, tahlilan tuh sangat dianjurkan. Kemudian kana ya'rifuhu fid dunya, maka si mayit yang ada dalam kubur dia akan mengetahui saudaranya yang telah lewat. Kalau cuman lewat aja dia paham, kalau diberikan doa kira-kira nyampe enggak? Hah? Nyampe enggak sih? Nyampe. Orang hadisnya jelas kok. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ketika beliau ingin ziarah ke Maqam Baqi, maka Nabi mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur antum salafuna wa nahnu lahiqun Allahumma gfir li ahlil baqi al-gharqad. Ini kan hadis kan jelas. Nabi salam kepada ahli kubur di Baqi. Nabi mengatakan antum salafun, kalian orang-orang terdahulu, wa nahnu lahiqun, dan kami akan menyusul kalian. Nabi salam. Kalau salam pasti ada yang jawab. Apalagi kalau kita ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu wa ila hadrati khususan alladzina kanu fi hadzal masjid, ngaji plo. Pasti semuanya akan sampai itu. Al-Fatihah yang kita yang kita baca untuk mereka. Terus fayusallim alaihi. Kemudian yang lewat, yang hidup salam. Illa raddallahu alaihi ruhahu. Maka dengan izin Allah si mayit akan menjawab salamnya. Berarti hadis ini jelas satu ya. Sudah ketemu berarti ya. Nah, terus masalah tahlilan 7 hari. Masalah tahlilan 7 hari dalam sebuah riwayat dikatakan ya, an Jabirin radhiyallahu taala anhu. Kharajna, kami telah keluar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'id bin Mu'ad. Kami telah keluar bersama Nabi mengantarkan jenazahnya Sa'id bin Mu'ad. Siapa yang meninggal berarti? Sa'id bin Mu'ad. Hina tufiya. Qala falamma sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabrihi. Ketika itu mayit sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, suwiya alaihi, maka diratakan, ditutup dengan papan, kemudian tanahnya diratakan. Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Sabbaha Rasulullah. Maka Nabi membaca tasbih. Yang kita baca dalam tahlil itu apa sih? Apa lagunya Ayu Ting Ting? Hah? Bukan kan, Mas? Hanya hadis nih, ini dua hadis nih. Sabbaha Rasulullah SAW, maka Nabi bertasbih. Fasabbihna tawilan, kami pun ikut bertasbih. Lah orang Rasulullah bertasbih, masa kami diam sih? Ini mayit udah selesai nih. Nabi berdiri. Fawaqafa alaihi. Nabi berdiri. Kemudian Nabi, subhanallah, 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 subhanallah. Para sahabat ikut di belakang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jelas ya? Terus, summa kabbaro, fakabbarna alaihi. Kemudian Nabi setelah baca tasbih panjang, Nabi bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kami pun mengikuti takbir beliau. Faqila. Dan kami mengatakan, ya Rasulullah, kami bertanya, lima sabbahta summa kabbarta. Kenapa engkau bertasbih? Kenapa engkau bertakbir? Rasulullah tersenyum. Qala laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi as-salih qabruhu hatta farjullahi anhu. Saya lihat sebelum kita pergi, ini kubur nyempit. Kubur jadi sempit. Akhirnya aku bertasbih. Dengan tasbih yang aku ucapkan kata Nabi, dan dengan tasbih yang kalian ucapkan, barokahnya akhirnya kubur meluas sejauh mata memandang. Rawahu Muslim. Pertanyaan saya, berarti tahlilan boleh apa enggak? Boleh. Bidah apa enggak? Hah? Enggak. Benar. Mana dalilnya tahlilan? Yang 7 hari. Dalilnya tahlilan yang 7 hari ada yang buat bukan orang Hindu. Bukan orang Hindu Bali. Oke lah, kalau seandainya mereka juga buat seperti itu, maka saya baca ya. Saya punya kitab namanya Wahabi Gagal Paham dari akidah, dari amaliyah sampai akidah. Karangannya Kak Idrus Romli. Silakan beli nanti, teman-teman. Di situ disebutkan, kalau di Bali itu mereka orang-orang Hindu ada yang meninggal dunia, mereka kumpul-kumpul dan mereka di situ ngadu ayam,
minum arak, benar ya? Minum arak. Tapi mereka juga mengeluarkan makanan. Gak ada yang bagus dari mereka, kecuali mengeluarkan makanannya itu. Nah kalau kita selama 7 hari coba ngasih makan, benar gak? Kemudian kita baca Yasin. Bukankah bagus baca Yasin? Bertentangan gak sih dengan hukum Allah baca Yasin tuh? Ya, bertentangan gak? Enggak. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran. Dengan Al-Quran Allah akan berikan syafaat kamu nanti pada hari kiamat. Kalau kita baca selama 7 hari kira-kira bagaimana? Selamat dunia dan selamat akhir. Selamat akhirat. Ya, paham ya insyaallah ya? Yang kita baca tahlil, yang kita baca takbir, yang kita baca tahmid, dan kita baca semuanya itu. Jelas insyaallah. Nah, jadi kayak gitu tuh nggak perlu kita pikirkan. Udah pokoknya yang penting masalah 7 hari ini juga pernah dibuat oleh siapa? Oleh Imam As-Sauri. Imam As-Sauri diriwayatkan oleh Imam Tawus bahwasanya beliau mengatakan mayit itu akan merasa susah di 7 hari pertama. Farhamu bisodaqah wa farhamu biddu'a. Maka kalau kalian sayang sama mayit itu dari malam ke-1 sampai malam ke-7, sayang mereka dengan bersedekah. Dan sedekah yang paling baik adalah memberikan makan kepada saudara muslim. Nabi mengatakan dalam kitab Muntahab Ahadits nih, keutamaan memberi makan kepada saudara muslim. Ya Rasulullah, perkara apa yang paling cepat menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga? Apa kata Nabi? Simpel jawabannya, cuma satu. Antut imat to'am, berikan makan kepada saudara muslim. Coba, setiap malam Rabu kita dikenyangin perut kita nih sama Mas Ridho. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain jangan kalah juga, ya. Yang lain jangan kalah juga. Harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jelas nggak di sini? Jelas nggak? Jelas ya? Nah, ini hadis kedua nih. An Utsman bin Affan dari sahabat Utsman bin Affan. Qala Utsman bin Affan nih termasuk sahabat min kibaris sahabat. Sahabat Nabi yang paling besar, yang ahli surga. Ya. Beliau adalah sahabat yang paling pemalu di antara sahabat-sahabat yang lain. Mas Ridho banget. Mas Ridho malu ya. Tapi jangan malu-maluin ya Mas. Qala, beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau selesai mengurus jenazah, maka beliau berdiri di atas jenazah. Kalau sudah selesai nguburin, faqala, maka Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum. Istighfar semua kalian buat si mayit ini. Istighfar, perintah loh ini. Berarti pertanyaan saya, kalau ada perintah dari Nabi dilanggar kira-kira dosa nggak? Wes, berarti itu. Ketemu ya dalilnya ya. Jelas ya, puas ya. Nabi di sini mengatakan istaghfiru li akhikum. Istighfar buat saudara kalian yang baru mati ini. Wasalu lahu bitasbit, dan mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa dia. Fa innahul an yas'al. Sekarang dia lagi ditanya nih. Makanya sunnah ketika ada orang yang baru meninggal dunia, si ustadz itu talqin. Ya Ridho Gembus Nurul Adityawan. Idza jaa malakani la takhafa wa la tahzan. Wahai Ridho Gembus Nurul Adityawan, kalau datang kepada kamu 2 malaikat jangan takut. Fa innahuma abdun min ibadillah, karena keduanya adalah hambanya Allah. Wa idza sa'alaka ya Ridho man rabbuka, kalau dia bertanya siapa Tuhanmu, faqul bilisanin fasih, maka jawab dengan lisan yang fasih, Allahu Rabbi. Dan itu hadis. Jelas ya hadis saya? Nah, yang ngomong bid'ah itu orang yang nggak baca hadis ini berarti. Kasih ustadznya Muntahab Ahadits Bang Andi ya. Hadiahkan Muntahab. Ini ada beberapa hadis menjelaskan tentang ziarah kubur. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud. Kesimpulan lagi nih. Kesimpulannya, kalau kita menemukan pengajian yang menjauhkan diri kita dengan Allah, maka tinggalkan. Fala taqudu ma'hum, jangan dekati mereka. Ya, ada perkara-perkara yang mereka keluarkan, statement-statement yang mereka keluarkan, tapi menjauhkan diri kita dari sunnahnya Rasulullah. Wah, nggak ada tuh pokoknya isrok, nggak ada tuh duha, nggak ada tuh ziarah kubur, nggak ada wali, gitu kan?
Padahal wali itu jelas ya. Ada kitab namanya Hilyatul Aulia, karomahnya para wali. Ada lagi namanya kitab Karomatul Aulia, karomah-karomahnya para wali. Wali-wali yang terpilih. Jadi wali itu ada. Bahkan Abul Hasan Asyadzili mengatakan kalau dalam perkumpulan 40 orang pasti ada walinya satu di situ. Mudah-mudahan kita ada walinya. Walinya Mas Ridho ya. Walinya Devian sama Mikolas. Ya, wali muridnya Mas Devian dan adik Mikolas. Ya insya Allah ya. Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang mencari guru, kemudian tentang akhir zaman ini, yang penting kita betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi mengatakan aku dengan hari kiamat jaraknya antara asar dengan maghrib. Berarti kalau sekarang berapa menit ke maghrib? Hah? Sekali berapa menit lagi ke maghrib lah ya pokoknya, tinggal 10 menit lagi berarti udah di ujung dunia nih, di ujung akhir zaman ini ya. Yang belum menikah cepat menikah. Yang dulu pernah menikah segera menikah lagi gitu kan ya. Yang sudah tidak ada ya Bang Amin didoakan. Mudah-mudahan selesai semua masalahnya, hajatnya. Ya insyaallah ya. Dah, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang ini semua? Ayo pembahasan kita Mas, gimana Mas? Ayo, gimana Mas? Saya tanya tadi masalah munafik itu, Ya. masalah orang munafik jadi gini. Pembahasannya mengenai guru. Ketika seseorang mempunyai guru dan memiliki amalan zikir setelah sholat, tapi orang tersebut tidak mengerjakan, malah mengerjakannya zikir yang sudah diajarkan yang siapa nggak tahu. Jadi itu termasuk orang munafik. Oh enggak. Ya. Enggak banget. Silakan jenengan kalau nggak sempat istighosa kan ada tuh dalam muntahab ini ya yang diajarkan oleh Nabi itu kan simpel-simpel, gampang-gampang dan pahalanya luar biasa. Sering saya sampaikan kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya kan, tangkutul khotoya, menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana daun yang gugur dari pohonnya. Kemudian bacalah ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku 10 kali. Allah akan ampun dosa-dosa lagi, dinaikkan derajatnya, ditambah lagi kenikmatannya oleh Allah. Baca sholawat kepada Nabi, diampuni dosanya lagi. Silakan. Yang penting sanatnya jelas, ya. Nah dari sini semua sanatnya sudah jelas. Jangan sampai kita, mohon maaf nih, saya sampaikan di sini nih, nggak usah ngamalin amalan-amalan yang datangnya dari media sosial. Seperti Facebook, Instagram, segala macem. Ya, kenapa? Karena takut-takut itu bagus amalannya. Cuman nanti ada orang yang tidak bertanggung jawab dalam amalan itu. Nanti kalau seandainya kita menemukan sesuatu kebaikan dari situ, barang siapa baca bismillah sekian kali, tapi dapatnya dari Facebook, maka tanya sama orang ahlinya. Ini boleh nggak nih ngamalin ini nih? Oh iya, silakan diamalkan. Saya dulu pernah ngamalin ini. Jangan langsung diamalkan, karena nanti kita ngeblank. Ya. Amalan tuh, kalaupun bagus yang kita baca bismillah setelah sholat 100 kali, bagus gak? Bagus. Tapi yang ngasihnya orang gak sholat. Jadinya kita nanti kebawa roh kita, batin kita sama dia. Jadi penting, punya sanad keilmuan, punya sanad amalan tuh penting. Makanya teman-teman di sini ada majmu'ah tuh. Majmu' Syarif itu. Nah itu rangkuman-rangkuman sama Temboro tuh sudah dirangkum menjadi Ayatul Hirzi. Silakan baca Ayatul Hirzi itu. Ya, Ayatul Hirzi itu Masya Allah kegunaannya dunia dan akhirat, manfaatnya itu. Silakan dibaca. Tapi yang dimaksud guru itu bisa kita nonton YouTube nih, Ustaz, bisa dibilang guru nggak ini? Nggak bisa, belum bisa dibilang guru kalau belum talaki. Jadi lebih baik kita patuh kepada guru yang gimana maksudnya? Ya kita boleh ngedengerin itu gitu ya, boleh ngedengerin itu. Ya kita boleh ngedengerin itu Mas. Ya boleh ya kalau Ustaz tadi Hidayat udah jelas lah ya. Ustaz Abdul Somad keilmuannya, Kiai Idrus Romli, Buya Yahya itu udah jelas banget keilmuannya. Maksudnya kita dengerin itu tapi kita nggak punya talaki sama guru lain. Nah kita kan begini talaki namanya nih. Ya talaki itu artinya menatap, tanyakan betul apa enggak. Kalau betul ya diamalkan. Nggak apa-apa silakan. Ya.
Nggak boleh seuzon ya. Ya. Ya, insyaallah ya. Jadi boleh silakan dengarkan yang baik-baiknya ya. Tapi untuk robitohnya, hatinya kita belum sambung. Kenapa? Karena kita tidak bertemu langsung. Gini, sahabat, walaupun berjumpa dengan Nabi hanya sekali, dikatakan sahabat, dia beriman. Yang bisa disebut dengan sahabat itu siapa sih? Yang melihat Nabi dan beriman, walaupun hanya sekali melihatnya. Ada namanya Uwais Al-Qarni. Hidup di zaman Rasulullah, Mas. 2 kali dari Yaman pergi ke Madinah pengen jumpa sama Nabi. Tapi qadarullah ala ma syafa'al, itu Nabi selalu tidak ada. Pertama Nabi sedang perang, yang kedua Nabi sedang ada urusan. Akhirnya Uwais Al-Qarni bilang sama Sayyidah Aisyah, tolong sampaikan aku datang. Beriman, tapi belum pernah melihat Nabi. Padahal hidup di zaman Nabi. Apakah dikatakan sahabat? Dikatakan sahabat tidak? Tidak. Kenapa? Karena nggak suhbah dengan Rasulullah. Jadi sahabat itu orang yang melihat Nabi, beriman walaupun hanya sekali melihatnya, beriman sampai mati. Uwais Al-Qarni bukan sahabat, tapi beliau tabi'in. Walaupun hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman sampai wafatnya beliau, tapi nggak pernah melihat Rasul. Tetap setinggi-tingginya tabi'in, dengan serendah-rendahnya sahabat, tetap lebih mulia serendah-rendahnya sahabat. Bahkan dalam riwayat dikatakan tidurnya Imam Bukhari, tidurnya tok, ya, dengan ibadahnya kita nih, nggak ada apa-apanya sama tidurnya Imam Bukhari. Kok bisa sih seperti itu? Bertemunya mereka dengan Pak Rasulullah. Nah, kita dengar pengajian di YouTube nggak jadi masalah, nggak apa-apa, silahkan. Yang baik-baiknya diambil. Cuman hubungan robitohnya itu duduk dalam ngaji plok. Kenapa? Karena saya punya guru yang sanad saya mutasil sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi fikihnya saya jumpa sanadnya juga sampai Rasulullah, dari segi hadisnya, tajwidnya, semuanya, ya, tauhidnya, ilmu faraidnya, ilmu semuanya sampai kepada yang mulia Rasulullah. Nah, itu disebut dengan sanad, dan untuk mendapatkan sanad itu sambung hati dengan duduk dalam majelis ilmu. Insyaallah ya. Gini, saya dapat sanad tuh banyak, dapat sanad-sanad hadis tuh banyak. Jadi waktu kami di Pakistan, kami ke ulama-ulama yang ahli hadis, sampai Paisawar, Nusaihrah, tempatnya para sahabat dikebumikan, ada 33 sahabat, perbatasan antara Afghanistan itu. Kenapa? Untuk mendapatkan sanad. Sanadnya itu talaki, baca satu hadis. Kata beliau, karena kamu sudah baca satu hadis depan saya, maka sanad kamu dalam kitab Bukhari juga akan sampai Rasulullah lewat saya. Nah, teman-teman di sini ngaji plo, insya Allah akan ada yang tanggung jawab sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita bersanad. Laulal isnad laqalan nasu man syaa ma syaa. Kalau nggak ada sanad, maka orang tua akan berbicara ngawur. Nggak ada yang tanggung jawab. Yang kemarin kita di Sulaimaniyah, pokoknya kata ustadznya, yang penting kita mah taklid aja sebagai orang awam. Taklid sama siapa? Ya sama guru-guru. Ya Mas ya, jangan sama saya taklidnya Mas ya. Kalau Gus Bahat taklidnya sama Kiai Mamun Zubair. Kiai Mamun Zubair taklidnya kepada guru-guru beliau sampai Rasulullah SAW. Semoga Allah terima kita semuanya. Ada lagi cukup ya? 10-15. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Nanti kalau yang mau bertanya bisa japri. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati khususon Mas Ridho Nurul Adityawan dan keluarganya. Dan mudah-mudahan juga Allah berikan keberkahan itu kepada kita semuanya. Ala jamil muslimin wal muslimat fi hadzal makan. Silakan sebutkan siapa yang mau dikirimi Al-Fatihah. Orang tua kita, ibu kita, saudara kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, hajat-hajat kita sebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syekhinal kiram Ki Auzair Taif alhamdulillah, Syekhinal kiram Ki Muhammad Khalid Umar, Syekhinal kiram Kiai Badil Ahrar, Syekhinal kiram Kiai Umar Fatullah, Syekhinal kiram Yusuf Al-Baqir. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa satara uyubahum wal jannata maswahum. Allahumma wa awsil sawab ma qara'na hadiyatan syamilatan balighatan nazilatan minat takbir wat tahmid wat tahlil wat tazkir
hadiyatan khususan alladzina kanu fi hadzal makan majlis ngaji plo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya kafi ya ghaniyyu ya fattahu ya razzaq ya hannan ya mannan ya rahmanu ya rahim ya habibi ya rahman ya wahhabu ya Allah wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Kaf ha ya ain sad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna qaf wal qur'anil majid biqayatuna yasin 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 shifauna hamim 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 hummal amr wa ja'alna surufa alaina la yunsarun. Allahumma ighfir lana ya ghaffar Allahumma arhamna ya rahim Allahumma ihfadna ya habib Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah ya Allah ya Allah unsurna ya Allah iftah lana ya Allah waghfir lana ya Allah wahdina ya Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'na hadiyatan syamilatan balighatan nazilatan minat takbir wa tahmid wa tahlil alladzina kanu khususan fi hadzal makan majlis ngaji plo. Ghafarallahu lana dzunubana wa satara ayubana wal jannata maswana adkhilnal jannatal firdaus bi ghairi hisab wal adab ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa sunna ulaika rafiqa. Allahumma atiq riqabana wa riqab abaina ya rabbal baital atiq atiq riqabana wa riqab abaina. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habbibna ila ahliha wa habbib salih ahliha ilaina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar warzuqna bi tilawatil Qur'an adkhilnal jannatal firdausi bi syafaatil Qur'an adkhilnal jannatal firdausi bi syafaatil Qur'an. Barik lana bi tilawatil Qur'an warhamna bi qiraatil Qur'an wahdina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.